Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak, bersama Bu Guru Ayu, mari kita menyimak masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut MPLS di sekolah kita, SD nomor 13 Kesiman, dengan materi arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala ada 5. Pertama, sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Guru dan orang tua. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, yaitu hubungan yang serasi. Keempat, warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kelima, masyarakat. Untuk sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah: pertama, ada guru dan siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip-prinsip sekolah ada 9. Pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan siswa. Ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak siswa. Kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat: pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Keempat, propaganda politik atau kampanye. Nomor 5, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. 1. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. 2. Langkah penataan Wiyata Mandala di sekolah meliputi: A.
meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. B. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. E. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. F. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan disiplin. G. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli. H. Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. I. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan IPEK. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan Wiyata Mandala ada 5. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras seperti sarana-prasarana dan perangkat lunak seperti peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah, yaitu kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa, dan siswa. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut yang akan dipaparkan pada 2 slide berikutnya. Pertama, tahap preventif. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui A. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat yang tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. B. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. C. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan rahasia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. D. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. E. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. F. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. G. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. H. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Kedua, tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah seperti A. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. B. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. C. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. E. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. F. Mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. G. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Baik anak-anak, demikian paparan MPLS dari Bu Guru Ayu. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang serta tidak berkenan di hati. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Bu Guru Ayu ya. Salam sehat dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai di sini dulu. Bu Guru tutup dengan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.